kan tumbuh 5,12 BPS itu pemerintah melihatnya itu apakah karena keberhasilan dari paket stimulus yang diberikan atau memang daya beli masyarakat yang tidak kembali pulih, Mas? Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Jadi tidak hanya satu dua komponen, bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program, atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya, kerjanya, sistemnya begitu. Ada tanggapan Mas juga, ekonomi sendiri melihat ini lebih ekspektasi perhitungan mereka gitu, Mas. Banyak yang bilang ditumbuhin tinggi banget, sementara sentimennya nggak terlalu besar, kayak misalnya nggak ada lebaran, nggak ada apapun gitu. Kalau secara technically perhitungan ya tentunya ada di BPS gitu. Ada di BPS itu. Kalau kita sebagai pemerintah kan tugasnya adalah tadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua komponen-komponen tadi itu bertumbuh kan, gitu. Tapi bahwa cara menghitungnya seperti apa kan itu menjadi domainnya di BPS itu. Tapi kan banyak yang bilang pertumbuhan ekonomi ini banyak anomali di tengah masyarakat gitu, Mas. Maksudnya banyak PHK juga, terus banyak yang masih susah cari kerja, dan juga ada fenomena rombongan jarang beli dan segala macam nih, Mas. Rojali dan rohani. Jaliran. Mau lihatnya gimana, Mas, di sana, Mas? Ini apa benar anomali itu terjadi gitu, Mas? Tergantung dari sudut pandang mana ya. Kan kalau sebuah perhitungan tingkat pertumbuhan sebagai sebuah negara itu kan secara menyeluruh, tidak bisa kemudian hanya dari satu kelompok masyarakat gitu, bahwa masih ada kita mendapati saudara-saudara kita yang masih secara ekonomi berada di desil 1 maupun desil 2, yang secara ukuran istilah itu berada di garis miskin ekstrim, kemudian miskin dan seterusnya. Kemudian tadi muncul fenomena saudara-saudara kita yang melihat yang kemampuan secara ekonominya sekarang masih terbatas, dengan istilah-istilah tadi saya sih terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu. Menurut pendapat saya istilah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus itu, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan di segala sektor, di segala lini, di segala lapisan. Itu begitu. Mas Pras. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.